nggak ada kecil walaupun dia kecil tetap masjid juga. Hadirin kaum muslimin, mengisi waktu kita yang mau pulang tidak boleh, tidak apa-apa, mau tidur, mau nonton, tidak apa-apa. Tapi kualitasnya beda ya. Kalau di masjid, di musola, mendengar pengajian, boleh di rumah, itu beda kualitas nilainya di hadapan Allah. Satyo yang awak lakukan punya nilai di hadapan Allah. Layak itu yang awak saja itu punya nilai. Mengecek punya nilai. Niat dia punya nilai. Ada nilainya. Saya dalam Al-Quran surah Al-Isra, inna sam'a, pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fu'ad, wa di sana maknanya mati itu. Kullu, ada kullu di sana. Tiup itu kasadualannya akan dipertanggungjawabkan, akan disual, akan ditanya. Ada dua nilai. Termasuk awak punya handphone yang awak share tuh, yang awak posting tuh, yang awak kirim itu punya nilai itu. Baik atau tidak, fahsya, munkar atau ma'ruf, punya nilai itu. Duduk awak di masjid, di musola juga punya nilai. Lalu juga kalau itu niat karena Allah juga punya nilai. Orang capek latihan karena itu kemudian istirahat. Itu adalah unsur ibadahnya. Hadirin kaum muslimin, bahkan baginda Rasul dijelaskan di dalam kitab hadis bahwa awak dua mendengar pengajian, wirid pengajian, ceramah subuh ataupun malam, khotbah Jumat didengarkan, itu kita menempuh jalan menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, siapa menempuh suatu jalan menambah ilmu pengetahuan, mencari ilmu ma'rifatullah, sahalallahu lahu thariqan ila jannah, Allah bantangkan jalan menuju surga. Kan hebat tuh. Duduk saja mendengar, itulah menuju jalan ke surga. Kalau punya Bapak Ibu nggak banyak-banyak awak mendengar pengajian, kalau tidak awak bagian pengajian. Kun ma'liman, jadilah kamu itu orang yang memberi, orang mengajar, sampaikan ilmu agamamu. Kalau nggak bisa, muta'alliman, orang belajar. Tidak bisa mengajar, belajar. Au sami'an, tidak dia bisa mengajar, mendengar tidak boleh. Kecuali kalau pakar ya, orang pakar bisa aja kalau Quran begitu kan. Wala takun rabian, jangan masuk golongan kambing, kan gitu. Golongan kambing, mujahidah, belajar, mendengar tidak elok. Atau khawatir nanti khatamallahu ala qulub, itu bahaya itu. Summun bukmun. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah musola kita sudah besar dan megah. Oh terjadi dari mana? Udah berapa ya? Alhamdulillah ini berkat kita bersama semuanya, pengurus jamaah, tokoh masyarakat dan masjid. Musola ini awak kameramen. Ini ada cikal bakal ini masjid kayak gini. Kalau coba kami masjid sampai ini. Amin kan loh. Baik mana? Ada kopi lagi ini loh. Aduh amin. Tapi kalau amin kasar mana? Kalau untuk modelnya sedang berkembang masjid ini, mungkin ada rencana pengurus ini. Hadirin kaum muslimin, innama ya'muru masajidallah. Jadi ciri-ciri manusia, orang-orang, ciri-ciri itu pakai dan pakai kaya. Kalau kita kata ciri-ciri, tidak pakai kau juga ya. Salah nanti. Iya, ini anak-anak sekarang kata kuliah pun. Yang kita ciri-ciri tidak pakai kawinnya. Orang yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah ibadah, musola, kalau di Jawa dilanggar namanya, oke? Jadi di Jawa itu boleh sholat dilanggar. Nah gitu. Ya, mohon maaf kalau yang di Jawa itu. Satu, man amana billah, orang yang betul-betul beriman ke Allah.
Jadi jangan sampai iman itu lemah. Walaupun tantangan, rintangan, hambatan-hambatan begitu banyaknya dalam menjalankan keimanan tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi awak rajin datang ke rumah saji, rajin sholat, rajin mendengar pengajian, tambah ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah, itu adalah karena iman. Alhamdulillah, bersyukurlah iman awak oleh masih ada. Jangan sampai goyah, karena itu mahal. Yang akan menyelamatkan manusia juga keimanan itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi yang pertama adalah yang akan memakmurkan rumah ibadah, masjid dan mushola orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Yang kedua, waqamus shalah, mendirikan salat. Salat itu ternyata sangat penting sekali Bapak Ibu hadirin. Sangat penting banget. Yang menentukan, yang menyelamatkan, yang membedakan kita dengan umat-umat yang lainnya itu adalah sholat. Makanya Rasul berjalin-jalin mengenalkan dua beliau, Fatimah dan sholat. Saya bapakku Rasulullah, tidak bisa menolong di akhirat kalau kau tidak sholat. Rasulullah itu anak kandung seorang Nabi kan bisa yang kecil. Fatimah tanam salah, bisa ada papi di akhirat. Bisa kan? Tapi tidak ada. Sogok menyambut di akhirat sudah bisa loh. Makanya dari kini murah kalau ada kau bisa. Alhamdulillah tadi kan berapa yang anak waktu sholat itu. Suruh ajak anak-anakku mendirikan sholat. Wasabir alaiha, sabar di situ. Yang ada pek sholat di masa itu ramai. Kalau mulai ke pertengahan sampai akhir pukul lalakanya sudah ada cara-cara saja tinggal dan jalan mati jadi sholat kalau ada anak pada duit anak adik dia di usianya dinasehati, diarahkan, dibimbing salah bahasa tukar bahasa gitu sampai di rumah awak ke surau awak kamu sholat dengan pengajiannya ya ibu. Kalau ibu ya syukur dong. Ternyata ibu di rumah ditegur oleh tadi kalau yang istirahat. Nah ibu sudah ibu dah. Jadi lah, orang ibu sadar itu bukan menyelesaikan masalah itu. Kadang ada anak usia ribut saya bilang usah datang kemari. Itu kan mengkat anak namanya itu. Tidak boleh. Di sini tidak ada terjadi. Tempat lain ada itu. Memangnya keramaian yang akan memakmurkan 5, 10, 60 tahun yang akan datang. Asia masajinya musola itu. Tentu anak yang meribut tadi. Kalau 60 tahun ketipu betul itu. Ini umur 4 bukan. Alhamdulillah 68 tambah 60 lain lumayan juga. Ya, sini juga tuh. Dah beres belum? Berjalan sudah dulu itu. Ayam menangi tadilah, yang berlari tadilah, yang berpusikah tadi yang akan meramaikan miftahul jannah Allah. Makanya di usianya dakikan kalau masjid. Teknisnya itu namanya imaratul masjid. Ya kalau musola imaratul musola lah gitu. Bahas supaya pengurus itu bisa menarik anak kepada rumah ibadah dengan cara mendekatkan dia, ajak dia, kemudian beri pendidikan dia dan segala macamnya. Wirid-wirid remaja kadang awak disayang karena anakku dileskan satu-satunya. Ada les bolanya, les futsalnya, les matematika, les komputer, les bahasa Inggris, macam-macam tak boleh. Kadang anak izin mengaji, Pak, nama izin
banyak taekwondo, banyak kungfu segala macamnya, mungkin lagu silenya, setiapnya masuk dalam kedua, baca takut malaikatnya, guru silet mah bagus malaikat, tak ada itu, yang satu di malaikat yang sebelah itu, lekornya silet itu guru tuh, gak ada ceritanya. Yang pertama di akhirat itu tanya tentang sholat. Awalu ma yuhasabu bi amri yaumil qiyamah as-sholat. Sholat. Makanya para lu sholat itu. Sholat yang baik, yang bagus itu adalah di masjid dan di mushola berjamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi. Sholat jamaah itu afdal, jauh lebih utama ketimbang sholat sendirian. Pokoknya kalau ada tamu yang tak sholat berjamaah di rumahnya sholat sendirian, enggak ya. Baik 7 kali. Enggak baik berarti. Itu. Itu caranya. Cari anak ini kok yang merusak otaknya itu adalah handphone. Jangan kalau anak lagi handphone udah rusak otaknya itu. Main game, saya main game. Dia orang jaga ya, orang jaga mama, tugas mama di rumah, mama ini itu gue ya. Sekitar tugas. Paling sekitar tugasnya itu. Sesudah itu main game itu. Dan jalan-jalan lah. Jadi oleh sebab itu jangan sampai orang gaya orang tua diatur anak, tapi anak lah yang atur. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi yang kedua adalah waqarus shalah. Yang ketiga wa zakat, menunaikan zakat. Jadi orang yang memakmurkan rumah ibadah, masjid dan mushola, orang-orang yang selalu zakat itu maknanya suci. Suci maknanya mensucikan diri, mensucikan hati betul. Walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut karena jangan sampai ibadah dijauhi. Kadang dia takut karena lupa sholat jalan-jalan, beko timu di luar cuma selfie berdaki-daki, foto berdaki-daki. Itu kan kurang cerdas juga itu. Ibadah bisa diotak-atik dengan itu. Jadi makanya sekarang umat Islam, mari kita bagaimana cerdas di dalam menjalani kehidupan itu, namun kita tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Protokol kesehatan di bawah pemerintah. Kenapa? Itu juga kebaikannya untuk kita. Jaga kesehatan iya, tapi dalam Islam menjaga kesehatan itu jauh lebih hebat. Dengan apa? Dengan berwudu. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kau tak salat maka basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kedua tanganmu sampai mata siku. Jadi bukan pergelangan saja. Kalau mencuci tangan biasa itu kan sampai pergelangan saja. Wa amsahu bi ru'usikum, sapulah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Kedua kakimu sampai mata kaki. Artinya apa? Di dalam Islam itu selalu kita menjaga wudu. Maka konsepnya wudu bukan hanya untuk sholat, tapi untuk kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dan sampai kapanpun untuk hari-hari berikutnya. Semoga Allah ridho kepada kita bersama. Lalailah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.